قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والصلاة حجة لك أو عليك كل الناس يكتب فبايع نفسه فمعتقها أو مبكها. Dan juga sifat dari Al-Quran, dari keutamaannya, dia mengeluarkan manusia dan jin dari kesesatan kepada cahaya kebenaran, kepada iman, dari kekufuran kepada iman, dari kesyirikan kepada Islam. Itulah dari Al-Quran. Yang mana Allah berfirman di awal surat Ibrahim yang sering kita ulang, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Qiraah tadi qiraah apa? Wars. Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Maka Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada petunjuk. Maka setiap hari kita menghafal Al-Quran, terus Allah menjadikan kita dalam keadaan mendapatkan petunjuk. Dan juga di dalam surat Al-Hadid, huwallazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinah liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Mengeluarkan kalian dari kesesatan kepada jalan yang benar. Maka ya ibadah Allah, ketahuilah bahwa syaitan itu musuh yang nyata. Dia itu siang malam tidak pernah tidur. Syaitan tidur apa tidak? Tidak tidur. Dia itu diadab oleh Allah tidak tidur. Kenapa? Karena kalau dia santai tidur seperti kita, maka rugilah, karena di hari akhirat dia di api neraka. Sekarang dia bekerja keras semampunya untuk mengeluarkan manusia dari hidayah. Kesimpulannya, syaitan itu tidak tidur. Maka khairullah itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidur di siang hari, karena syaitan tidak tidur. Maka terus tahris, terus membuat fitnah, menyesatkan manusia. Karena kalau setan tidur, ngapain dia santai? Ujung-ujungnya di neraka dia. Maka dia tidak pernah tidur, membuat fitnah. Maka terbayang bagaimana manusia, baik yang mengaku muslim ataupun kufar, kehidupan mereka bergumul dengan fitnah syaitan. Syaitan yang banyak, wallahu alam jumlahnya lebih banyak dari manusia yang ada, mungkin karena manusia banyak yang mati. Iblis, syaitan umurnya panjang dan iblis tidak mati. Maka setiap hari diarahkan kepada az-zulumat. Dan kaum muslimin yang mempunyai Al-Quran, Allah jauhkan. Seperti tadi di dalam ayat, ditukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Orang-orang yang mempunyai Al-Quran dikeluarkan oleh Allah dari ad-dhulumat kepada cahaya. Maka dia dalam keadaan terus menerus dalam keadaan bimbingan Allah. Maka bagaimana orang yang kafir dan musyrik hidupnya jauh dari hidayah. Maka di antara mereka antum melihat bagaimana kehidupan real hakiki. Mereka yang berbangga-bangga dengan I love NY, New York, I love Amerika, United States. Kehidupan mereka jauh lebih parah daripada kita. Kita alhamdulillah lihat, terutama di tempat kita yang Allah berikan nikmat di Damas Raya ini, terutama Blok B, tidak ada pencurian, tidak ada perampokan motor-motor kita di luar, dan alhamdulillah tidak ada pencurian di mana-mana. Maka ini nikmat dari Allah. Adapun kehidupan mereka di tempat kufar, perampokan, pencurian, karena mereka
kecanduan, addiction dengan drug. Mereka kecanduan dengan obat-obat, baik obat-obat yang parah seperti kokain ataupun yang lainnya. Maka mereka butuh mencari uang untuk membeli kokain. Maka merampok, merampas, dan sebagainya. Dan kehidupan mereka karena kokain extension, maka mereka bagaikan zombie. Mereka duduk tetapi fly, hidup sendiri. Dengan obatnya dalam keadaan fly, tidak sadar apa yang ada. Kadang-kadang didapati kalau pagi-pagi setelah mereka mendrag, itu di got, masuk got, itu terbaring di lapangan, yang sana terbaring di tempat begini dan tempat begitu. Seperti zombie, tidak sadar dia hidup. Maka kehidupan mereka dari segi itu saja hancur. Apalagi permasalahan free sex. Tidak ada mereka berpikir untuk menikah. Pokoknya apa yang ketemu dengan lawan jenis dilaksanakan di mana-mana, akhirnya prostitusi dan anak-anak haram lahir di mana-mana dan sebagainya. Alhasil kehidupan yang tidak baik. Apalagi setelah itu syaitan menyeret mereka kepada az-zulumat, karena mereka tidak memegang Al-Quran, tidak mempunyai hidayah. Maka terbayang ya ibadah Allah, dari kaum muslimin banyak dari mereka yang ikut syaitan. Maka bagaimana dengan mereka orang-orang yang kufar? Padahal kaum muslimin, namun orang-orang awamnya kadang-kadang jatuh kepada perselingkuhan, jatuh kepada pekerjaan yang haram seperti riba dan sebagainya. Loh, kok bisa tidak mendapatkan hidayah? Itulah, dari kaum muslimin masih banyak yang mengikuti syaitan. Maka bagaimana terbayang jika mereka orang-orang kufar, kehidupannya time to the time, waktu demi waktu diikuti syaitan dan mengikuti syaitan, dan syaitan berada di depan, di atas, di belakang, semuanya, sehingga mengajak benar-benar kepada kegelapan. Maka alhamdulillah kita kaum muslimin dikeluarkan oleh Allah minadz-zulumati ilan nur. Dan juga Al-Quran itu adalah obat bagi kita. Dan obat di sini obat dari dua jenis. Obat dari kebodohan, obat dari penyakit-penyakit hati seperti bodoh, ragu, nifaq, munafik. Itu diobati dengan Al-Quran. Dan yang kedua, sakit badan. Orang-orang yang sakit badan seperti terkena jin ataupun terkena ain, maka diobati dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah obat, baik obat untuk hati dari kebodohan, dari nifaq, dari keraguan-raguan kepada agama ini, dan juga obat untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jin, kesurupan, atau terkena jin, ataupun terkena ain. Maka Allah berfirman dalam surat Yunus, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wasyifaun lima fis sudur. Maka telah datang mau'idah dari Rabb kalian. Al-Quran itu sebagai mau'idah, sebagai pemberian nasihat dari Rabb kalian, wasyifaun, dan pengobatan dari apa-apa yang di dalam hati kita. Maka pendalilannya di sini obat dari hati kita, dari kebodohan, dari syak ragu kepada Allah, dari kemunafikan, diobati dengan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, banyak cerapi. Hati kita akan menjadi bersih, tidak ragu kepada agama Islam, tidak ragu dengan adanya Allah, tidak ragu dengan janji-janji Allah. Itulah, semakin kita membaca Al-Quran, semakin terobati hati-hati kita dan terjauh dari nifaq. Dan adapun yang kedua, pendalilan sifat dari Al-Quran, pengobatan yang real dan nyata, banyak di dalam hadis. Seperti hadis yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini muttafaqun alaih, di mana dulu beberapa sahabat dalam keadaan safar, kemudian mereka kemalaman di wadi, di lembah. Dan lembah itu dari zaman dulu sampai sekarang menakutkan. Banyak binatang-binatang liar dan sebagainya. Maka akhirnya mereka, beberapa sahabat ini meminta izin untuk
tinggal di kampung sebelah. Namun qadar Allah tidak ada yang mengizinkan. Semuanya takut dengan para sahabat. Akhirnya Allah jadikan kepala suku dari orang-orang mereka tersebut yang menolak para sahabat masuk ke desa untuk bermalam dengan mereka. Akhirnya kepala desa Ludigo, dan makna Ludigo adalah tersengat dari kalajengking ataupun binatang berbisa. Disebutkan di sini id Ludigo, dia itu tersengat, banyak tersengat dari ular, kalajengking, lipan ataupun kelabang, wallahu a'lam, tidak dijelaskan di sini. Maka datang malam-malam membangunkan mereka. Dikatakan hal ma'akum min dawain awraqin. Apakah kalian di antara kalian wahai para sahabat yang tadi tidak diizinkan masuk, ada di antara kalian mempunyai obat ataupun mampu untuk meruqyah? Karena kepala suku kami dalam keadaan terkena bisa. Itu maknanya. Faqalu innakum lam takruna wala taf'al hatta taj'aluna lana jublan. Maka kalian tidak mau menerima kami, menampung kami, dibiarkan kami dalam keadaan di lembah seperti ini. Maka Allah mengutus, dipikirnya mereka hidup di lembah dan mereka berada di desa aman. Ternyata mereka yang di lembah tidak disengat apapun, tidak ada rattlesnake, tidak ada kalajengking. Tapi mereka yang di desa dan aman di rumahnya, justru Allah utus binatang yang berbisa. Maka akhirnya setelah para sahabat ini pun mengatakan, kalian tidak membantu kami, kalian tidak peduli kepada kami, maka bagaimana kami membantu kalian? Istilahnya seperti itu. Maka akhirnya disebutkan faja'alu lahum qati'an minasya. Maka dijanjikan untuk diberikan kambing. Yang di beberapa riwayat disebutkan bukan hanya satu. Qati'an. Qati'an itu beberapa jumlah. Wallahu alam, kambing yang jumlahnya mungkin 10 atau bagaimana. Maka disebutkan di dalam hadis faja'ala yaqra bi ummil Qur'an. Maka akhirnya dibawalah seorang sahabat dan membaca Ummul Quran. Apa Ummul Quran? Apa Ummul Quran? Al-Fatihah. Membaca dari Al-Quran. Ummul Quran Al-Fatihah. Maka di saat dibacakan Al-Fatihah, fabara'a, maka hilang penyakit seakan-akan tidak pernah tersengat apapun. Fa'atau bisa, maka didatangkan dari kambing-kambing yang telah dijanjikan. Maka sebagian sahabat di sini tidak tahu apa yang dilakukan. Faqalu la na'khuduhu hatta nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'aluhu fadhahika wa qala wa ma adraka annaha ruqyatun khuduha wadribuli bisahmin. Maka dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami melaksanakan demikian dan membaca Al-Quran, sembuh. Maka Nabi tertawa. Dikatakan, wa ma adraka ma annaha ruqyah. Maka kamu tidak mengetahui itu adalah ayat Allah yang dibacakan dinamakan ruqyah. Dan Allah telah mengobati orang itu dengan Al-Quran yang kamu baca. Lalu bagaimana dengan kambing-kambingnya? Wadribuli bisahmin. Berikan aku bagian. Wallahu alam, bukan hanya satu, banyak. Maka aku dapat bagian, kata Nabi. Alhasil yang menjadi poin bahwa Al-Quran adalah obat. Dan di hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yustarqa minal ain, bahwa Nabi memerintahkan kepadaku di saat ada perempuan yang terkena ain agar Aisyah meruqyah dari ain. Dan ruqyah ini tentunya dengan Al-Quran. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Al-Quran itu dari keutamaannya adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan dan untuk juga obat. Sudah jam 8.
Kita lanjutkan atau sudah besok masuk kepada hadis yang baru? Sekarang tadi disebutkan keutamaan Al-Quran, maka kita ringkas. Di sini di dalam hadis kemudian disebutkan hujatun laka wa hujatun alaik, bahwa Al-Quran itu hujah bagi kamu, menandakan pembahasan sekarang tentang hamilul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya, menjadikannya bacaan di sholat, baik munfarid ataupun dia imam, maka ini dinamakan ahlul Quran. Dan semua yang hadir di sini ahlul Quran, masya Allah. Setiap pagi kalian murajaah, kemudian kalian setoran, dan setiap Jumat ada yang dipukul karena hafalannya tidak baik, dan ada yang diuji dari juz ke juz. Maka kalian hamilul Quran. Maka mungkin kita berikan faidah-faidah ini agar kita lebih semangat. Berikan waktu mungkin 10 menit. Maka dari keutamaan mereka hamilul Quran, ahlul Quran, dan kita katakan antum masuk kepadanya, tidak mesti yang sudah hafal 30 juz, maka yang sudah hafal 2 juz pun selama dia menghafalnya, mentadaburinya, membacanya, dan mengamalkannya, maka dia hamilul Quran. Awalan fadlu ahlul Quran, keutamaan ahlul Quran yang membawa Al-Quran, disebutkan min auliyaillah wa khasatihi. Dia itu dari auliyaillah, dari wali-waliullah. Maka antum semua yang menghafal Al-Quran, mengajari Al-Quran, mengamalkannya, antum wali-waliullah, bukan wali majdub, bukan wali yang gila kemudian diciumi tangannya, wali yang gila gondrong, telanjang dada di jalanan, kemudian diciumi, minta barokah, disuruh jarinya itu memasukkan ke air aquanya biar air aquanya diminum barokah, menyehatkan. Tidak, kita auliyaillah. Dan pengkhususan dari Allah kepada kita, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Anas bin Malik, berkata Rasulullah SAW, inna lillahi ta'ala ahlina minan nas, bahwa sungguhnya Allah itu mempunyai ahlina minan nas. Apa ahlina? Wali-wali yang khusus dari jenis manusia. Kila ya Rasulullah, wa man hum? Siapa mereka wahai Rasulullah? Orang-orang yang dianggap sebagai keluarga dekat Allah. Qala Nabi Muhammad SAW, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkannya, memurajaahnya, dan mengajarinya, dan maka mereka hum ahlullah. Mereka adalah seperti keluarga dari Allah dan wali-waliullah. Maka mereka dari keluarga Allah ataupun orang-orang yang terdekat dengan Allah, mereka orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, dan antum semuanya setiap hari menghafal Al-Quran setoran, dan menghafal dan murajaah, dan ada yang mengajari Al-Quran untuk mentasmiknya ataupun untuk tahsin, dan bahkan untuk tafsir seperti kita mengajari kalian tafsir. Maka semuanya adalah ahlullah. Mereka bagaikan orang-orang yang dekat, wali-wali Allah. Ini keutamaannya. Keutamaan yang kedua, mereka dilaqabi dengan akhyarul muslimin, sebaik-baiknya dari kaum muslimin. Maka dari kaum muslimin masih ada golongan. Ada golongan muslimin saja, dan ada golongan lebih baik dari kaum muslimin. Siapa? Mereka ahlul Quran. Mana dalilnya? Hadis yang ma'ruf dari Utsman bin Affan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, mengajari Al-Quran, dan orang-orang yang belajar Al-Quran. Maka untuk permasalahan Al-Quran disebutkan khairukum, sebaik-baiknya kalian kaum muslimin, dua. Yang lebih belajar, murid-murid, santri-santri yang lagi belajar, yang
setoran hafalan, menghafal dan seterusnya seperti santri-santri yang ada, dan para pengajar yang mentasmi, para pengajar yang mentalqin, para pengajar yang mentahsin Al-Quran, dan para pengajar bahkan yang mengajarkan qiraah, mengajarkan tafsir makna dengan sanad-sanad yang sahih. Semuanya mereka bersimbiosis mutualisme, yang belajar sebaik-baiknya muslim, yang mengajari pun sebaik-baiknya muslim. Maka antara santri dengan ustadznya menjalin hubungan menjalin hubungan simbiosis mutualisme. Dan juga dari keutamaan ketiga, ahlul Quran marja fi jami' umuruddin. Ahlul Quran dia adalah marja, maknanya menjadi rujukan dari berbagai ilmu agama. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, di dalam 2 surat An-Nahl dan Al-Anbiya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka jadi marja untuk pertanyaan agama ini siapa? Ahlu dzikri. Fas'alu, kata Allah, tanyakanlah ahlu dzikri. Dan makna ahlu dzikri hum ahlul Quran. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui, tanyakan kepada ahlul Quran. Maka ahlul Quran, ahlul fatwa. Soal jawab agama bagi mereka ahlul Quran, tidak kepada siapapun dari dai-dai kecuali mereka ahlul Quran. Dan dari keutamaan Al-Quran, atau sudah waktu, mungkin kita cukupkan di sini. Dan insya Allah di waktu yang akan datang kita sambung. Kita tidak ingin mengakhirkan dari bapak-bapak yang datang dari jauh. Itulah dari hikmah dakwah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Karena banyak permasalahan.